Terlambat. Minta tolong suara saya minta tolong dicek. Aman ya? Oke. Aman Pak, jelas. Terima kasih Bu Tita. Jadi kita lanjut. Kemarin kan kita pakai ya, model ekstrim tapi di dalam masih dalam bentuk di postingannya ya. Masih di dalam bentuk postingan WSP. Kemudian kita lanjutkan lagi, apalagi sih yang perlu kita kerjakan ya. Apalagi yang perlu kita kerjakan untuk postingan kita agar lebih bagus lagi. Mungkin saya bisa ini dulu share. Nah, produk kita kemarin seperti ini. Bisa lihat. Nah, berarti yang kemarin yang sudah kita lakukan itu adalah pertama, kita mainin apa, link internal, ya. Kita pakai link internal, itu langsung ke produknya sendiri. Kemudian nanti kita lanjutkan lagi, boleh juga langsung kita pakai ke link eksternal, ya. Tujuannya apa? Ini kebetulan, ini ada eksternalnya. Tujuannya adalah gini, eh, diharapkan nanti gini, link eksternal ini kita harapkan supaya si share bisnis ya eksternal itu kita tetap ke, boleh juga sebenarnya kita main ke website yang besar gitu ya. Kita pakai website yang besar. Cuman kalau kita main ke website yang paling besar, contoh kayak Shopee, Lazada, Tokopedia, itu sebenarnya tidak tidak terlalu berfungsi karena mereka linknya itu kayak di blok gitu ya. Jadi dia mainnya no follow. Nah, lebih bagus kita mainnya ke WSP atau seandainya Bapak Ibu punya WSP-nya cuma satu, ya cuma ini. Kita mau eksternalnya kemana? Nggak ketemu kan? Nah, sekarang kita mainkan aja. Kalau mau, link eksternalnya mainin ke portal atau website eh, pemerintahan. Pemerintahan itu biasanya dia tidak diblok, ya. Contoh Bapak Ibu kalau seandainya mau main, katakanlah dari Bapak Ibu yang ada di Bandung gitu ya, mainkan aja di websitenya Kota Bandung, ya. Kota Bandung biasanya dia dia bisa gitu apa tidak diblok. Apa sih website Kota Bandung? Kota Bandung, Go ID, kasih Go ID. Nggak apa-apa kita cari aja, contoh aja. Nah seperti ini. Nah kita bisa linknya ke sini aja. Kenapa kita link ke sini? Karena eh, peminatnya atau pengunjung ini banyak banget. Pengunjungnya ini banyak. Nah, ini boleh kita pakai eksternal ke sini nggak apa-apa. Jadi sebagai link anchornya produk kita. Oke. Nah, boleh juga kalau seandainya Bapak Ibu sudah punya website ya, punya website yang sudah kuat, yang sudah bagus. Nah, boleh juga kita linknya ke sana. Contoh yang paling mungkin ya, yang paling mungkin itu kita mainnya ke portal kota aja. Ya, portal kota itu kan udah mulai banyak pengunjung tuh, udah banyak pengunjung. Nah, boleh juga kita main ke portal kota. Jadi ada dua jenis link yang harus kita buat di sini, ya. Saya cuma ngulang aja yang bagian ini. Nah, nah seperti ini. Nah, ini kita pakai linknya link internal, oke. Kemudian nanti eh, pakai link eksternal. Ini masih internal. Terus kita pakai yang link. Nah, ini link eksternal. Nah, boleh juga nanti tambahkan lagi di bawah sini, ya. Tambahkan terus. Nah, nah ini ada dua, tiga internal, dua eksternal, ya. Ini seperti ini. Nah, boleh juga masih bisa ditambah lagi nggak? Masih bisa.
Nah, pertanyaannya sebanyak apa ya, sebanyak apa link itu bisa kita buat ya. Link eksternal itu kan biasanya dengan namanya link anchor, tapi link anchornya ke luar gitu ya. Nah, boleh juga kita buat banyak. Boleh nggak kita buat banyak linknya? Boleh aja, tapi kita buatnya sifatnya jadi tag ya. Kita buat sifatnya jadi tag. Itu contoh gini, kita pakai tag, terus di sini kita buat semua link. Nah, linknya seperti apa? Nah, kita coba deh. Kita buat link tag-nya seperti ini. Jadi kita minta aja ke ChatGPT ya. Kita minta ini buatkan saya buat aja 50 ya, 50 tagging ya untuk judulnya apa? Kita buat judulnya ini. Oke. Nah, kemudian tolong nah ini kita pakai turun ke bawah ya satu baris. Artinya ini jadi dua perintah jatuhnya. Tolong untuk semua tagging dibuatkan dibuatkan jadi link dengan permalin permalink. Nah, permalink ini bisa kita buat lebih dari satu. Contohnya gini, saya mau buat di sini. Jadi linknya pertama ke diri sendiri, ke 33 bis ID, ya. Kemudian dan satu lagi saya mau pakai ke share bisnis. Ada yang artinya WSP saya yang satu lagi, share bisnis namanya. Nah, boleh kita masukkan ke sini, ya. Kemudian nggak apa-apa dan lagi deh. Dan saya mau ke sini, Bandung Go ID, ya. Bandung Go ID. Kopikan linknya ya, dikopikan linknya. Dan kota-kota Bekasi apa namanya ya? Bu Tita, Mall Bekasi ya? Ya, Bu Tita udah kabur nih. Nah, kalau saya salah apa Mall Bekasi apa? Coba saya cek dulu. Portal Bekasi. Benar ya? Bekasi Kota. Ya, apalah. Pokoknya di sini nanti kita pakai portal bekas, portal kotanya gitu ya. Nah, oke. Nah, kita buat satu, dua, tiga. Dua, dua, satu internal, dua eksternal. Saya minta buatkan seperti itu. Nah, ini langsung dibuat jadi link. Ya. Jadi kalau kita klik, ini langsung bisa masuk ke link yang kita minta tadi, satu, dua, tiga. Nah, ini kalau diklik seperti ini larinya ke tiga tiga. Oke. Yang ini kita tes larinya kemana? Ini larinya ke share bisnis. Oke, yang ini kita tes lagi dia larinya kemana nih? Ke Bandung. Oke, artinya dia jadi urutan gitu loh. Nanti jadi ini berarti tiga tiga lagi kalau nggak salah. Karena tadi saya nggak, kalau boleh sih sebenarnya kita minta tiga tiga. Kita minta random boleh ya. Nah ini kita kasih. Cuman kan gini, kalau taggingnya kan ke bawah kan terlalu panjang ya. Nah kita minta supaya dia disebar apa modelnya kayak tagging biasa deh. Tolong buatkan tagging, tolong buatkan tagging ini dalam satu baris dengan dipisahkan tanda koma, tanda koma atau kurung koma seperti ini.
Bentar ya sambil saya mau minum dulu. Oke, masih nunggu ya. Tapi suara saya kedengaran nggak kok pada sepi ya. Parah nggak? Hadir? Wah, Pak Guru. Hadir Pak Guru, selamat pagi Pak Guru. Sorry, saya dari perasaan tadi diem. Saya kira tadi ada apa koneksi gagal Nggak gitu. apa-apa Pak, Saya kira nanya tadi Pak, koneksi gagal, itu diam aja. taggingnya Nggak apa-apa ya, eh, udah oke. sambil nanya ya Pak, tagging yang buat Ah, itu dia mengganti mengganti itunya nggak Pak, judul di dalam URL nggak Pak? ganti judul maksudnya. Jadi ini kita buat tagging, cuman di tagging ini dari 50 ini ada mengarah ke 3 URL. Jadi arti Oh, eh, tagging yang kita buat ini itu menjadi backlinknya. Backlinknya yang tiga tadi. Yang tiga tadi kan ada apa tuh? Ada tiga, ada tiga bis ID, ada share bisnis, ada Bandung Go ID. Nah, artinya oke. nanti kalau Pak Rangga punya WSP lain, tambahkan aja di sini, Pak. Jadi Oh, tagging ini menjadi backlinknya si WSP kita yang ada di luar sana. oke. Jadi Jadi ini berbeda lagi ya Pak. Kalau kemarin-kemarin Pak Putra ngajarinnya beda nih taggingnya, Pak Tony sebelumnya ini lagi. Nah ini ada tagging tagging yang ke apa website kita yang lain ya Pak ya, hmm, dengan judul tagging ya Pak. Sebenarnya dalam tagging itu URL-nya URL website kita gitu ya Pak, yang lain gitu ya. Pak. Nah, Itu sebenarnya kan tekniknya. banyak teknik. Artinya ada juga modelnya taggingnya dia mengarah ke satu website. Nah, kalau ini saya mau mainnya dalam satu kelompok tagging ini banyak website yang dia bisa link. Kalau Ya model waktu itu gimana, Pak Tony Pak? waktu itu pernah ngajarin ke itu ya Pak, ke satu satu Ya, judul. Nah ya ya kan. kan. Makanya tergantung kebutuhannya, Pak. Contoh gini, Pak. Kita mau Oke, naikkan website kita yang lain. oke. Nah, contoh sementara kita tahu bahwa website kita yang ini tiga-tiga ini udah bagus, apa trafficnya udah bagus. Nah, karena ini sudah bagus dan kita punya WSP lain, katakanlah WSP lain itu masih baru. Nah, kita dukungnya dari sini, kita nge-backlink dari sini supaya yang website kita yang lain itu juga ikut naik. Itu fungsinya, Pak. Siap. Jadi kalau kita pemakaian teknik-teknik itu tergantung disesuaikan dengan kebutuhan kita untuk apa ya Pak, Iya, dan betul, kondisi Pak. yang kita pakai ini untuk apa gitu. Kalau Ya, saya paham. Terima kasih Pak Tony. betul gitu, Pak. Jadi tidak semua juga tagging itu berlaku bagus. Contoh, contoh kita baru punya WSP masih baru, terus tiba-tiba kita buat tagging ke tempat lain. Artinya WSP kita ini kan masih bahasanya apa ya? Masih lemah, apa? Trafficnya masih dikit, trafficnya masih dikit banget. Terus kita eh, ngedukung ke tempat lain kan kurang kurang kuat. Jadi bagus, memang bagusnya apa si website kita ini sudah bagus dulu baru tembak ke tagging lain. Tapi kalau kita mau nembaknya ke tagging yang lebih besar lagi, malah kebalikan. Contoh seperti ini. Ini kan besar nih. Anggaplah ini besar gitu ya. Pengunjungnya atau trafficnya tinggi. Nah, ini sifatnya bukan tagging, tapi sifatnya jadi link anchor-nya. Ya, sifatnya jadi link anchor. Makanya kenapa saya pakai ada lebih dari satu? Pertama, saya ingin eh, ngetek sendiri, baru saya ngetek ke website saya yang lain, kemudian saya ngetek lagi ke website-website besar gitu. Itu Pak. Nah, ini baru tinggal kita kopikan, ya. Nah, boleh kita masukkan di sini bagian sini, paste aja di sini. Nah, ini menjadi tagging nanti di
Nah, ini nanti bisa kita lihat pengaruhnya ya. Sebelum saya simpan, coba saya cek dulu share bisnis ya. Oke, ini kita simpan. Tadi ini berapa? 140 ya. Nanti kita bisa lihat di sini, Pak. Ketahuannya nanti di sini. Ini cepat ya. Pengunjung di sini itu tadi 140, 142. Itu besok kita lihat ini udah bukan besok sih, sore aja. Sore ini udah naik lagi nih. Pengunjung ya, pengunjung traffic ya. Pengunjung traffic itu kan banyak macam. Boleh mungkin calon customer, bisa robot. Artinya di sini bahwa si traffic kita sudah naik gitu. Kan ini LTF itu kan buat traffic ya. Nah, dari sini nanti ketahuan kok. Kita cek website kita yang lain yang kita tagging itu pengunjungnya nambah nggak gitu. Ya, setelah kita submit yang tadi, tagging tadi. Coba kita lihat hasilnya di sini. Nah, itu salah satu yang harus kita tambahkan. Itu di bagian posting ya. Di bagian posting ini yang kita perlu tambahkan. Kemudian apalagi yang perlu kita tambahkan di sini? Yang perlu kita tambahkan adalah BPP ya. Apa itu BPP atau eh, body per page? Ada fasilitasnya ada di sini. Body per page ya. Ada sini tujuannya buat apa? Tujuannya agar membuat halaman ini jadi unik ya. Halaman ini jadi unik ya. Cuman dengan catatan kalau kita main BPP, kalau diusahakan jangan sama materinya dengan yang sudah ada di konten ini, di konten sebelumnya. Ya, kalau konten sebelumnya kan kita masalah jasa pembuatan huruf timbul. Nah, nanti di BPP-nya jangan 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 sifatnya jangan menjual lagi. Ini kan sifatnya menjual ya. Nanti di BPP-nya kita buatnya tetap menggunakan keyword huruf timbul ya, tetap menggunakan keyword huruf timbul. Boleh apa aja macam-macam boleh. Contoh kita tambah BPP input. Nah, BPP ini kita tentukan dulu nanti diarahkan kemana gitu ya. Kita cek. Nanti rencananya BPP itu akan tambah di sini, di bawah sini. Oke, maka ini kita ambil linknya. Kopikan link ini, kemudian tambahkan di sini. Nah, kemudian kita buat materinya. Materinya boleh ya, kembali lagi kita buat menggunakan ChatGPT. Tapi tolong isiannya jangan sama dengan yang sebelumnya. Ya, isiannya jangan membahas hal yang sama dengan yang ada di sini. Kalau ini kan udah jelas pasti menjual ya. Nah, kita pakai gini. Tolong buatkan cara, tolong buatkan artikel tentang cara membangun aja, membuat huruf timbul. Ya, artinya gini, kita tetap pakai materinya materi lain, tapi dengan catatan menggunakan keyword yang sama gitu ya. Jadi karena tadi kan keyword kita itu kan huruf timbul. Nah, kita tadi konten sebelumnya menjual jasa huruf timbul. Nah, sekarang kita pengen buat lagi materi lanjutannya, tapi dengan materinya adalah membuat atau cara membuat huruf timbul. Nah, agak berbeda dia kan. Nah, ini tinggal kita ya, tunggu aja dulu. Sebenarnya kebanyakan fungsi BPP itu sebenarnya bukan untuk calon pembeli ya. Jadi yang dibaca oleh calon pembeli sebenarnya bagian sini aja. Karena apa? Karena setelah itu kan ada produk lainnya. Orang kan tidak mungkin karena kalau niat dia mau beli huruf timbul, yang muncul di sini kan produk lainnya itu umroh, produk lain lah, produk lain selain huruf timbul. Dia pasti nggak mungkin baca lagi sampai ke bawah karena apa?
sudah bukan itu yang dia cari. Makanya BPP itu kita taruh di bawah sini, di bawah produk lainnya. Nah, karena memang bukan untuk konsumsi si calon pembaca, tapi konsumsinya oleh robot Google. Nah, ini tinggal kita kopikan aja. Huruf timbul. Nah, ini kita kopikan, baru masukkan ke BPP sini. Cuman kalau BPP ini kan menggunakan script, ya, dia menggunakan script seperti ini. Dia tidak menggunakan apa tulisan. Nah, oleh karena itu kita harus rubah tulisan menjadi script. Nah, cuman di editornya si BPP itu tidak ada tombol untuk merubah tulisan menjadi script. Maka kita pinjam aja nanti dari script apa editornya si produk. Nah, sebelumnya supaya ini bisa disimpan, kalau kita klik ini tidak akan bisa disimpan. Jadi harus ada isinya. Kita isi aja A gitu ya, supaya disimpan. Karena kan ini udah kita isi. Nah, ini kita simpan dulu sementara. Nah, baru kita pinjam editornya produk. Kita pilih menu produk. Nah, kita masuk ke produknya. Nah, kita pinjam. Nah, kenapa kita pinjam di sini? Karena di sini ada fasilitas, di fasilitas tombol source. Tombol source ini merubah tulisan menjadi script. Makanya tulisannya kita taruh di sini. Tulisan dari hasil ChatGPT ya, kita taruh di sini. Di sini tadi ada garis ya, ada garis. Ini buang aja deh, nggak usah dipakai. Nah, tulisan ini baru kita tekan tombol source. Tulisan itu atau kita ini dulu, kita buat ke huruf heading 2, heading 3 ya, heading 3 kita pakai tebal. Ini berarti ini heading 4. Jadi ininya headingnya kita benarin dulu ya. Kita benarin dulu. Ini heading 4. Ini heading 4. Sama ini juga heading 4. Ini kita heading. Nah, udah itu baru kita klik tombol source untuk merubah jadi script seperti ini. Nah, script ini yang kita kopikan. Kopikan, baru kita masuk ke BPP. Ini dikopikan ya. Ini dikopikan dulu, baru masuk ke BPP. Tadi yang kita buat ini, yang udah kita simpan. Nah, hal ini kita ganti, kita buang aja. Kita paste dari hasil script yang kita buat di produk tadi, produk. Oke, tinggal di submit. Nah, ini sudah jadi, kita coba lihat hasilnya. Nah, ini kan habis. Makanya di sini selalu dia di bawah produk lainnya. Produk lainnya habis, baru masuk ke BPP seperti ini. Nah, tujuannya apa dibuat di BPP? BPP itu tujuannya untuk membuat halaman ini, halaman pembuat jasa pembuatan huruf timbul itu jadi unik, beda dengan yang lain. Nah, apakah BPP bisa dibuat lebih dari satu? Bisa, ya. Bisa lebih dari satu. Cuman dengan catatan, tolong kalau mau buat BPP selanjutnya, untuk kontennya jangan sama dengan konten sebelumnya, jangan sama dengan konten yang ini, ya. Dan juga tidak boleh sama dengan konten yang ini. Harus berarti kita ambil angle yang lain, tapi tetap pembahasannya tetap huruf timbul, ya. Kita tetap menggunakan pembahasannya huruf timbul. Macam-macam boleh. Artinya tadi kan kita bagaimana cara memasang huruf timbul gitu ya. Muncul seperti ini. Terus kita buat lagi eh, boleh kita pakai bagaimana cara memasarkan huruf timbul atau macam-macam lah bahasanya ya. Atau boleh juga yang lebih ini lagi kita pakai gini. Tolong buatkan saya komentar para netizen gitu ya. Boleh juga netizen tentang jasa pembuatan
huruf timbul. Nah, ini kayak apa bahasanya ya? Kita buat kayak komentar gitu. Cuman di sini komentarnya dia tidak pakai nama, tidak ada artinya tidak ada nama nama yang mengomentarinya tidak ada. Nah, kita buat lagi nih. Tolong tambahkan nama yang komentar. Jadi ini kan hanya tulisan aja nih tanpa kita tahu siapa yang mengomentari. Kita buat aja namanya. Kita minta supaya ada namanya gitu. Kita pakai gini. Andi Pratama, dia menyebut gini, kualitas huruf timbulnya luar biasa, cocok banget buat branding bisnis saya. Hasilnya benar-benar terlihat premium. Nah, artinya gini, yang penting di dalam BPP lanjutannya ini, eh, kata huruf timbul itu harusnya ada. Ya, seperti ini huruf timbul, tapi di sini banyak kan huruf timbulnya ya. Ya, huruf timbul semua ada huruf timbul. Nah, boleh juga kalau mau ditambahkan, tolong untuk tolong tambahkan eh, keyword huruf timbul. Tolong tambahkan lagi keyword huruf timbul dan dipertebal. Ya, artinya semua keyword-keyword yang kita buat itu dia buat untuk dipertebal. Nah, seperti ini ada ini juga udah. Nah, ini yang kita boleh buat lagi jadi BPP. Ini kita buat lagi BPP-nya. BPP-nya kita pakai link yang ini ya. Sama linknya sama ya, sama yang tadi. Kita masukkan ke sini. Baru ini untuk sementara supaya bisa disimpan ketik aja sesuatu tidak harus A ya, apa aja boleh. Agar bisa disimpan doang. Nah, kemudian kita pinjam editor produk untuk kita merubah tulisan menjadi script. Nah, ini angkat aja nih, angkat semuanya, masukkan ke sini. Sorry, bukan ini. Masukkan ke sini dan kita buat jadi script. Kemudian seperti ini. Nah, ini kita kopikan, masukkan ke BPP. Submit. Nah, artinya gini, apakah harus seperti itu kita membuat BPP? Tidak juga. Yang penting, tadi idenya adalah konten BPP itu tidak boleh sama dengan konten sebelumnya, ya. Nah, itu niatnya seperti itu. Nah, kemudian ini sudah BPP-nya kita pakai dua aja. Boleh juga kalau seandainya boleh nggak BPP-nya kita pakai foto, bisa. Kita tambahkan aja foto di bawahnya gitu. Macam-macam kita buat supaya halaman ini lebih unik dan lebih menarik bagi si robot Google gitu ya. Nah, oke. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan untuk postingan kita yang satu ini? Ya. Ini sebenarnya sudah tidak ada lagi kita yang perlu kita tambahkan. Cuman BPP sudah, internal link sudah, eksternal linknya sudah ada. Terus kalau boleh, boleh tambah foto satu boleh ya. Kita tambahkan atau kita sisipkan foto di sini satu ya. Kita sisipkan di sini mungkin bebas lah mau di mana aja juga bisa. Sisipkan aja satu foto di sini ya. Nah, untuk menyisipkan foto berarti kita membutuhkan foto dari luar. Nah, berarti kita
kalau mau ngambil foto dari luar, berarti kita harus upload dulu lewat sini, upload multiple gambar. Kemudian kita pilih gambarnya ada di luar, apa tadi, billboard kalau nggak salah ya. Kita pernah pakai billboard. Kok nggak ada di sini? Oh ini billboard. Nah kita pakai yang ini. Cuman caranya, billboardnya ini kita ganti namanya dulu, ya. Karena ini kan namanya, nama filenya kan pakai WhatsApp gitu ya. Ini kita pakai huruf timbul 02 aja gitu. Nah ini kita pilih open. Nah dia masuk sini. Nah kemudian ini kita tinggal tambahkan di produknya kita tadi. Sisipkan aja sih sebenarnya. Nah disisipkan, kita sisipkan di sini aja. Bebas ya mau di mana aja. Saya mau taruh di sini aja. Tapi turunin, baru insert atau insert image. Ya. Ini pakai tombol image. Klik tombol browse server. Kemudian pilih gambar yang kita pakai. Nah ini dikasih kosong ya, jangan nol, dikasih kosong aja. Kemudian di submit. Gimana sih nggak kelihatan tombolnya? Oh ini. Nah, udah. Tinggal simpan. Nah, ini tinggal isinya udah masuk sini. Ya tinggal dirapi-rapiin aja ya, karena ini kan terlalu rapat gitu ya. Tidak rapiin aja, turunin. Turunin aja seperti itu. Oke, sama. Nah, udah. Untuk yang postingan, saya kira untuk di sini cukup. Tinggal yang kita perlu tambahkan, lanjutannya apalagi gitu ya. Nah, lanjutannya tinggal kita buat gini. Hmm, kita butuh butuh traffic yang banyak ya, butuh traffic yang banyak untuk satu website atau satu WSP ya. Ambil contoh gini, jasa pembuatan huruf timbul seperti ini. Kita coba cari produk ini. Nah, nah di sini kan kadang-kadang kita lihat kayak banyak banyak apa website-website yang tidak tidak ada hubungannya dengan huruf timbul, tapi dia juga ikut gitu, ikut dalam menjual. Nah, ini kebetulan sama ada semua sih. Nah, ini ada semua. Nah, ambil contoh gini deh. Kita buat gini, masakan rendang Padang. Kalau kita lihat gini, masakan rendang Padang tiba-tiba ada liputan 6. Terus ada lagi kompas.com. Terus ada lagi nanti mungkin Detikfood, oke lah masih masuk YouTube, oke. PT Sasa Intan. Nah, suka juga kadang-kadang ada kayak rumah rumah 123, OLX, dia juga ikut-ikut di sana, ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah pada saat orang searching, kemudian mereka klik tapi isinya kosong gitu ya. Nah, tujuan mereka melakukan itu adalah untuk mendapatkan traffic dari pengunjung. Itu aja sebenarnya tujuan mereka. Nah, kadang-kadang kan kalau ada yang memang benar-benar diisi, ya, ada yang benar-benar kosong, nggak ada isinya, ya. Karena memang tujuan mereka bukan bukan buat jualan, memang tujuan mereka hanya untuk mendapatkan traffic. Nah, kalau mungkin kalau berita seperti ini masih dapat lah, masih masuk akal. Cuman kadang-kadang kayak mungkin pernah Bapak Ibu pernah dengar dari Pak Putra, kadang eh, jual apa kayak
kitab suci aja suka ada malah di di Shopee, di Tokopedia, Lazada gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya memang mereka buat traffic ya. Tujuan mereka itu hanya untuk mendapatkan traffic. Nah, bagaimana cara membuat seperti itu ya? Bagaimana cara membuat seperti itu? Di WSP juga ada ya. Ada teknik seperti itu karena tujuan kita memang mau mencari traffic. Nah, di WSP itu namanya sama dengan menggunakan slash satu ya. Caranya menggunakan mendapatkan traffic itu dengan cara slash satu. Ambil contoh gini, kita pakai slash satu ya. Terus kita isi lagi masakan rendang Padang. Nah, harusnya kalau di website lain ini tuh biasanya error. Ya, biasanya ini error kalau dibuat seperti ini. Nah, tapi kalau di WSP itu tidak akan jadi error karena apa? Itu menjadi eh, apa? eh, untuk mengundang traffic. Nah, setelah ini kita buat, nah ini kita pakai masakan, spasinya diganti jadi tanda hubung seperti ini, ya. Kemudian enter. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini langsung kita inspeksi. Ini langsung kita inspeksi. Kita langsung inspeksi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya nanti pada saat ada orang mencari di Google masakan rendang Padang, tiba-tiba nanti tiga bis ID-nya ikut di sana. Nah, begitu orang klik isinya ya isinya nanti jadi seperti ini. Nah, padahal kan tujuan mereka hanya mau mencari masakan rendang Padang, tapi yang muncul seperti ini. Ya mungkin pasti ya, pasti itu mereka pasti keluar nggak mau lihat-lihat. Ya nggak apa-apa. Tujuan kita memang mau mencari traffic. Nah, itu yang harus kita lakukan di sini. Nah, tinggal kita tinggal diinspeksi aja. Nah, nah, artinya apapun tulisan, apapun yang kita buat, contoh nih, mungkin apa nih lagi tren sekarang, yang lagi booming atau lagi viral. Nah, itu juga bisa kita buat judul karena sebentar ya, lagi ada pengajian di luar. Saya tutup dulu. Bisa juga kita pakai apa nih? Mungkin yang lagi tren apa ya? Kalau Itu kemarin-kemarin, Pak, pemilu Amerika Pak. oh iya boleh, boleh kita cari apa lebih ke mana ya? Artinya pemilu Amerika, tapi apa kemananya gitu kan? Atau calon presiden Amerika Serikat boleh juga. Mungkin orang belum tahu, tapi dia searching gitu kan? Nah itu boleh juga kita buat seperti itu, nggak ada masalah. Karena pada saat nanti orang cari, kita ketemu dengan harapan mereka klik gitu loh. Harapan mereka klik itu. Nah, kita buat aja di sini. Calon Presiden Amerika. Tapi ini kan sifatnya tidak permanen. Setelah nanti sudah terpilih, ini nggak mungkin dicari orang lagi kan. Nah, bagusnya kita pakai yang agak-agak permanen aja. Kayak tadi, pasti Oh, oke. masih masih banyak lah cari masakan rendang, cara memasak rendang gitu kan, atau cara yang lebih inilah. Boleh juga nggak apa-apa. Seperti ini nggak apa-apa, Bu. Karena harapan kita selama pencalonan presiden ada yang klik kita, harapannya seperti itu. Artinya maksudnya gini, saya mau memberitahukan teknik-teknik yang mungkin Pak Putra pernah bilang bahwa kenapa di setiap website besar-besar itu seperti ini kita ambil contoh gini ya, kayak Shopee gitu ya. Kenapa di sini itu
ada, artinya kita cari Mas. Oh, kalau Shopee sih oke nggak. Saya pakai Rumah 123. Nah, kayak gini nih. Rumah 123 itu dia buat dalam artikelnya menu rumah makan Padang Payakumbuh. Ya, seperti itu ya. Nah, itu kan sebenarnya nggak match ya. Antara dia akan jual rumah. Tapi ada juga, atau boleh juga dia pakai apa lagi. Eh, yang menurut kita itu tidak ada, sebenarnya tidak ada urusan dengan Rumah 123, tapi dia tetap buat. Tujuannya apa? Tujuannya memang hanya mencari traffic. Ya. Tujuannya memang hanya mencari traffic. Nah, contoh kita ingin tahu penyakit kucing ada nggak di sana ya? Karena mereka banyak banget isinya. Hah? Nah, kayak gini nih, waspada 5 jenis virus pada kucing ini berbahaya. Nah, ini juga ada. Jadi artikel gini, 5 bahaya melihara kucing dalam rumah dan lain sebagainya. Artinya ini bisa kita buat tanpa menggunakan artikel. Kalau dia kan masuknya di artikel, kita bisa buat tanpa menggunakan artikel. Karena membuat artikel itu kan sangat lama. Dan memang tujuannya begitu dia klik, orang baca artikelnya. Nah, kalau kita tidak, tujuan kita adalah begitu diklik, ya kita si calon customer kita tuh masuknya langsung ke bagian beranda kita. Dengan harapan kalau siapa tahu dia tertarik dengan produk kita, dia harapannya dia klik kita juga. Tapi sebenarnya bukan itu tujuannya. Tujuannya dapat traffic aja, udah cukup gitu. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Yang saya mau wajarkan itu adalah bagaimana teknik membuat seperti itu. Ya, itu caranya cuma gitu aja tadi. Ya, dibuat aja /1/calon. Tapi kalau mau buat spasi, kasih garis lambung, ya, garis lambung seperti ini. Nah, kemudian ini tinggal copy, inspeksi. Nah, nanti kalau suatu saat orang mencari di Google calon presiden Amerika Serikat. Nah, harapannya kita muncul. Begitu muncul, mereka klik jadi traffic. Dan itu bebas ya, mau dibuat apa aja bebas. Mau lagi tren sekarang atau yang pakai model permanen. Yang permanen kayak tadi kan masakan rendang Padang itu kan sampai kapanpun mungkin dicari orang gitu. Pengen tahu gitu cara masaknya atau apa dan lain sebagainya. Ya, itu yang perlu saya jelaskan di pagi hari ini. Gitu, Bapak Ibu. Mungkin untuk materi pagi ini kita udahi dulu sampai di sini. Saya buka tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya, eh, raise hand dulu. Terima kasih. Silakan, Bu Silvi. Iya, pagi Pak Tony. Pak, saya tuh kepikiran ini ya. Saya kan lagi mempelajari ilmu yang dikasih Pak Putra tempo hari itu Pak yang SEO shortcut. Yang Hmm, dalam satu artikel ada 1.000 keyword itu kan. ya, Kemudian habis itu kan ditutup sama landing page. ya, Gitu ya Pak ya. Dengan segala macam teknik-teknik SEO termasuk BPP dan lain-lain. Nah, ya. kalau saya ibaratnya dengan ilmunya Pak Tony juga saya kawinkan segala macam ada anchor link, permalink. Kemudian kan kita tutup nih Pak sama landing page. Hmm, Artinya artikel yang udah kita bikin semua ini tadi nih Pak ketutup semua sama landing page itu ya Pak. ya bisa juga. Tidak tidak harus sih. Sebenarnya bisa ditutup dengan landing page. Cuman waktu buat landing page-nya jangan lupa buat tombol dia keluar. Jadi di Hmm, landing page itu nanti ada tombol di bawah, apa istilahnya ya, bukan keluar sih, tapi dia masuk ke WSP kita lagi, jangan dia tutup benar gitu. Kadang kebanyakan orang buat landing page, begitu ditampilkan landing page, oke dia baca, tapi dia kan pengen tahu juga isinya apa di belakang ini. Nah, mereka tidak buat tombol untuk keluar dari si landing page. Nah, kalau keluar landing page, caranya gimana Pak? Caranya gimana Pak?
dibuat aja tombol di situ, tombol kayak apa ya? Buatkan saya tombol eh, untuk langsung ke nanti tergantung ya, tergantung linknya mau link kemana gitu ya. Contoh gini, saya mau cari dulu saya punya landing page nggak di sini. Iya. Jadi Landing kan page Pak, salah satu yang suka dikasih jadi contoh Pak Putra kan itu yang casanovakonveksi.com itu tuh Pak. Jadi betul, setiap orang ya itu kan ya situ cuma ketemu satu landing page gitu aja gitu kan. Padahal betul. di baliknya kan ada masih Banyak-banyak, macam-macam kali masih ya. banyak sebenarnya. Nah itu menurut saya itu kalau bisa dibuatkan. Jadi bahasanya jangan jangan tombol sih sebenarnya. Tombol tapi bahasanya bukan keluar, tapi bahasanya mau lihat produk lainnya gitu ya, atau mau melihat produk lainnya, atau mau melihat produk apa gitu ya. Nah di bawah Mhm. sini boleh kita tambahkan aja tombol apa tombol untuk keluar. Tombol keluar itu supaya begitu kita klik dia masuk ke apa yang kita tuju. Contoh kita mau ke beranda aja gitu. Nah Gitu ya Pak. kita Bisa buat di ya. sini. Oh iya ya, tambahin Buatkan gitu ya Pak ya. saya buatkan saya skrip HTML eh, tombol keluar ke link. Nah, kita pakai linknya kemana gitu? Ke sini aja. Jadi Contohnya Pak ya. keluar dari si. Jadi artinya bahasanya sih bukan bukan keluar sih ya tombol apa bahasanya ingin Menuju ya. lihat Menuju kali, Pak. Menuju Menuju. kali. menuju produk lainnya atau mau menuju produk kami gitu kan. Nah, boleh dibuat seperti Hmm. itu ya. Nah, ini kita ambilnya jangan nah ini ada style. Oh, dia pakai style juga ya. Nah, ini sebenarnya tombolnya itu seperti ini, Bu. Ini. Cuma nanti kita Oh, buat jangan keluar. Tapi ini dengan tombol ini dia butuh ini apa? Dia pakai CSS. CSS-nya ini kita ambil, kita kopikan aja, kita gabung ke CSS yang sudah ada. Di sini ada CSS-nya nggak? Nah, ini ada CSS, gabungin aja Bu di sini. Kan ini titik-titik gini namanya CSS Bu. Nah, ini kita oke. gabungin aja, masukin ke sini, ya, masukin ke sini CSS yang tadi, oke. Kemudian setelah itu, setelah digabung, link ini kita ambil, ini, link ini kita ambil. Kan ini tombol, link ini kita ambil, ya. Nah, kemudian kita gabungkan lagi paling bawah. Tadi kita kan maunya kan paling bawah tuh. Habis chat WA itu ya, habis chat WA kita mau ada di sini nih. Iya. Nah, coba saya mau cari dulu ini script, footer, di atas footer deh. Nah, di sini. Oh, di bawah. Bisa nggak di sini nah? Simpan. Nah, tadi mana deh? Lupa lagi saya lihat tadi. Oh, ini. Kebanyakan landing page. Oh, ini. Nah, ini di bawah sini ada nih. Tapi tinggal diatur aja nih. Ini saya buat keluar. Nah, dia keluar kan langsungnya ke sana nih. Ini, Bu. Jadi, yang Hmm. nah di sini tadi ada kata gini, Bu. Ada kata blank. Blank itu dia membuka ini awalnya kan gini. Dia akan membuka ke sini. Terserah Ibu maunya dia buka tab baru, ya. Setelah link buka tab baru atau langsung masuk ini hilang masuk ke dalam 33 bis ID-nya boleh. Terserah. Jadi terserahnya itu gini. Mau pakai blank di sini kan ada kata blank tadi di sini. Mana. Seharusnya jangan di luar deh. Coba hubungi kami. Tiba-tiba section. Oke. Coba saya cari dulu mana tadi keluar. Saya lupa lagi. Nah ini. Nah masuk ke dalam aja deh. Di dalam section aja Bu. Jangan di luar. Kalau di luar nanti dia kelempar. Kalau di luar dia di pojokan sini. Berarti, Hmm, berarti ini kita gabung aja. Jangan di luar section. Tapi di dalam section aja di sini. Supaya dia masuk dalam eh,
dia di bawah sini nanti persis. Oke, kemudian tadi apa saya bilang? Blank. Nah, targetnya jangan dipakai, jangan blank. Kalau blank, berarti dia akan buka baru, ya. Tetap ini Hmm. ada, ini tetap ada, tapi begitu ini diklik, dia buka baru di sini. Nah, itu boleh. Kalau arti tinggal apa opsional aja. Kalau Bu Silvi nggak mau, saya maunya begitu ini diklik, ini ganti jadi si WSP saya atau berandanya yang muncul. Nah, itu boleh. Beranda, iya. Boleh beranda, cuman ininya diganti, blanknya dibuang, jangan pakai blank. Blanknya dibuang ya. Submit coba ya, kita coba tes submit. Ini kita jalankan, ini tutupin aja dulu, biar nggak ribet. Nah, nah ini kan di bawah Bu, Ibu nanti tinggal turun-turunin aja deh. Nah, begitu diklik, nah ini dia tidak buka tab baru Bu, tapi itu diganti langsung ke sini, Masuk ke beranda. beranda. Jadi nggak buka tab baru. Hmm. Makanya tergantung opsional aja Bu. Kalau Ibu Silvi maunya tetap landing page-nya tetap ada, terus dia buka baru. Cuman kalau di laptop sih enak lihatnya, tapi kalau di handphone, karena kan dia jadi beda ya, beda tab gitu ya. Makanya itu opsional aja Bu. Ibu yang penting caranya itu kalau mau pakai apa? Kalau mau tetap ini blanknya dibuang, kalau mau buka tab baru blanknya ditambahin, biarkan aja gitu. Gitu Bu. Kalau buka tab baru, blanknya tetap. Kalau kan buka tab baru, Pak. Tadi kan masuk ke beranda itu kan masuk ke dashboard baru gitu kan ya. Tab di sini kan ya dashboard baru. Makanya ini kondisinya di sini sebenarnya. Nah tadi, nah ini kondisinya mau dipakai atau tidak blanknya tadi di sini. Kan ada blank di sini Bu. Targetnya ini ada target namanya target blank. Artinya targetnya Hmm. dibuka ke tempat baru itu artinya Bu. Oke, Jadi oke. kalau Lumayan. saya nggak Nanti mau, saya coba praktekin. saya nggak mau dibuka tempat baru, saya maunya di situ lagi. Ya berarti target ini dibuang aja. Oke, 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 paham. Satu lagi, Pak. Ini kan Pak Tony kan dipakai full page ya, Pak. Pakai full Betul. page. Kalau misalnya saya udah WSP yang baru, Pak, yang ada landing page multi itu Sama, sama sama Bu. aja perlakuannya ya. Ya sama. Cuman kalau yang premium itu kan si CSS-nya bisa dipakai ke meta per page-nya, dipisahin gitu. Iya, iya, betul, betul. Ya, sama aja Bu. Yang penting nanti itu jangan lupa kalau ada CSS. Jadi gini, kalau ada titik-titik seperti ini namanya CSS. Ini tetap diikut digabungkan aja, dimasukkan ke meta per page-nya. Ke meta per page ya. Kalau di premium kan itu, bukan Iya, ditambah. betul, betul. MPP. Ya, gitu Bu. Oke, oke, siap, siap. Oke, makasih ilmunya, Pak. Oke, Mak. Sama-sama Bu. Silakan Pak Ibu Ida tadi ya, yang Iya, resmen. iya, iya Pak. Pak, itu tadi Bapak yang bikin /1 di belakang alamat web ya Pak. Di belakang Ya, alamat web kan alamat /1 domain. iya, alamat domain terus /1/artikel yang mau kita buat. Itu angkanya harus 1 ya Pak. Ya, jadi sebenarnya kita pakai satu aja. Bukankah 1 itu apa namanya itu Pak? Kategori. Kategori ya Pak? Enggak, Kategori. kalau kategori kan ada ininya, Bu. Sebelum selesai itu ada kalimat gininya, kategori gini. Oh, oke, oke, oke. Jadi nggak apa-apa slash satu Iya. aja. Kita seragam slash satu aja buatnya, Bu. Jadi kita Iya. mainnya gini deh, kayak contoh nih, nanti contoh apa ya? Pengumuman CPNS gitu kan di Tasikmalaya kan orang nyari tuh atau pengumuman apa gitu ya yang gitu-gitu ibu masukin aja artinya kan cuma buat Oh, inspeksi buat itu inspeksi jadi ibu nggak banyak kerjaan tapi traffic ada gitu. iya, iya, oke Pak. Hmm. Oke Pak. Mungkin nanti ini Bu yang tanggal 15 pertandingan timnas Indonesia lawan Jepang gitu kan oh dicari orang itu ya gitu-gitu deh. Macam depannya Ibu lihat yang tren-tren sekarang apa nih? Contoh nih kalau ada kasus artis, itu paling enak dimakan Bu, paling enak dimainin. Orang Oh cari iya betul bisa Pak. nih. Iya, yang legal ya Pak. Tapi Mm-mm. kan kita nggak gibah kan karena apa? Nggak ada isinya kok. Kan nggak. Jadi nggak masuk gibah, hanya judul-judulan aja. Gitu. Oh, oke. Gitu Iya ya. Pak. Oke Bu Ida. Ada lagi Bu? Iya, oke Pak. Sudah Pak. Oke, sudah makasih Bu.
Ini sorry, mohon maaf, suara saya agak Makasih Pak saya, Tony. ya, saya sengaja kecilin karena memang di kantor Kamis Jumat itu ada pengajian kebetulan depan ruangan saya, jadi saya harus pelanin sedikit. Hmm, Kamis. Ya, Oke, baik. Baik, iya. Bapak Ibu, terima kasih. Kalau masih ada, silakan. Kalau tidak ada, boleh kita akhiri dulu. Nanti rekamannya kita bagi, kita share di grup atau tanyakan ke Mbak CS kita. Karena saya Pak juga Tony. nggak enak juga lagi ada pengajian, saya nggak enak teriak-teriak di sini. Ya, Pak, pertanyaan ya, Pak Tony. ya, Tadi Bapak nambahin BPP ya. di konten. Ya kan berarti di produk itu sudah Bapak inspeksi. Nah, Nah, kita kan suka ngupdate BPP ini sering. Sebaiknya nih Pak, hmm, BPP update itu kita tambahkan ke dalam satu produk. Produknya itu kita inspeksi lagi nggak sih Pak sebenarnya? inspeksi, Pak. Baiknya kita inspeksi. Karena apa? Karena perubahannya sangat signifikan, Pak. Walaupun itu BPP bukan merubah judul ya Pak. Iya, tapi kan perubahannya signifikan dan di sana banyak keyword. Nah, Oke, mungkin saya pernah menyatakan kalau Pak kalau diupdate perlu diinspeksi Kak. Enggak, tergantung. Sebenarnya saya bilang enggak itu mungkin karena dia eh, salah ketik atau hanya 2 3 baris. Itu kan enggak perubahannya enggak signifikan gitu ya. Cuman kalau di BPP, kalau kita nambahin BPP itu kan banyak bertebaran apa namanya itu? Banyak bertebaran keyword di dalamnya. Nah, itu perlu juga kita daftarkan. Sebenarnya itu nanti akan dirayapi Google, tapi kan kapan, lama gitu kan. Mendingan kita inspeksi ulang supaya cepat. oke. Karena misalnya adalah di dalam BPP yang kita tambahkan dengan teknik tagging ini contohnya ya Pak, Iya, betul. itu adalah banyak keyword. Makanya kita membutuhkan yang namanya inspeksi ulang si produknya itu supaya mungkin sebelumnya page-nya itu ada di halaman 5 gitu kan. Dengan ditambahin BPP terus kita inspeksi dia akan naik harapannya gitu loh Pak ya. Iya, betul. Terus Tujuannya gitu. Sebenarnya sih udah tujuannya nanti yang paling mendasarnya itu adalah bisa kita lihat oh di sini nggak ada ya. Di Coba bisa nanti saya langsung bisa lihat di sini kok Pak. Nah ini ketahuan kok nanti dia aktif atau tidak. Makanya begitu inspeksinya kan tadi langsung berubah nih dari 140, 144. Nanti paling berapa jam lagi nih naik lagi, naik terus ini Pak. betul, betul. Hmm. Karena ada perubahan ya Pak Tony. Ya ada perubahan dari begitu kita daftar ke Google dengan cara inspeksi. Artinya kan apapun yang kita lakukan di dalam WSP, dalam sifatnya update dan inspeksi, itu akan mengundang robot Google datang. Dan dia baca semua. Begitu dia baca, nah, di dalam si pembacaan dia tadi, dia lihat di situ ada link anchor ke website share business. Nah, dia dia akan ke sini. Makanya di sini nambah. Jadi yang nambah di sini itu bukan orang pencari, tapi robot. Gitu, Pak. Oke, oke. Ya, pelajaran hari ini saya sih ambil kesimpulan teknik tagging itu ada 3 ternyata, ya kan? 3 Iya, kita kaitkan dengan kebutuhannya, betul. kebutuhan untuk apa? Ketika Hmm. kita itu masih baru, lebih baik ke diri sendiri, ya Hmm. kan? Teknik pertama itu, yang kedua sama juga ke diri sendiri dulu karena untuk memperkuat pitch dan menambahkan keyword lagi. Yang ketiga baru kita lakukan tagging ke eksternal ketika posisi website itu sudah bagus, banyak traffic yang kita hasilkan dari web itu. Yang Iya. ketiga ada kemudian kita tambahin teknik BPP. Di BPP itu kalau perubahan yang signifikan sebaiknya itu dilakukan Ulang. inspeksi. Itu yang saya Ya, kesimpulan yang saya bisa betul, pelajari. Pak. Karena kenapa saya konfirmasi lagi, kan teknik yang diajarin Pak Tony sebelumnya sama Pak Putra ini kan beda-beda loh. Kok ini teknik taggingnya beda-beda ya? Saya jadi mengasumsikan mana yang dulu. Nah, Iya. kalau kita tiga-tiganya dalam satu teknik tagging itu dengan step-step tadi ya, step yang pertama, step kedua, step ketiga, dalam satu produk atau satu produk lah contohnya, itu nggak ada masalah kan ya Pak? Nggak masalah. Masalah. Nggak ada masalah. Tagging itu kan hanya kayak buat, kalau mungkin Bapak pernah dengar namanya backlink ya, begini Pak tekniknya.
Oke. Cuman orang kalau biasanya orang buat backlink itu satu-satu seperti mungkin mana ya? Bentar ya, saya mana ya tadi barang. Nah, produk kita tadi mana itu? Ini deh, ini. Nah, umumnya orang mungkin Bapak lihat pernah website orang ya, orang lain, dia main taggingnya itu bukan tagging sih, linknya itu gini satu-satu, satu-satu gitu kan, dibuat gini. Nah, saya apa? Saya yang tag di sini kita mainnya tapi sifatnya tagging, tapi ya sekaligus saja dibuat kita buat link ke sini. Linknya kemana? Ya ke beberapa website yang kita mau. Ada mungkin teknik kalau saya buat kemarin, justru saya ke satu titik. Satu titiknya itu apa? Produk. Ya boleh, karena saya menguatkan satu produk itu. Bisa seperti itu, Pak. Oke, siap. Tergantung kebutuhan. Benar kata Pak Rangga tadi, tergantung kebutuhannya, butuhnya mau apa gini. Mau apa nih? Kan gitu. Mm-mm. Contoh nih Jadi kita punya, contoh pelajari nih, website. Ya. websitenya, katakanlah, saya tahu nih websitenya Bu Silvi udah kuat banget itu. Udah bagus gitu kan. Ya saya tembak aja ke sana dulu, biar ikut-ikutan bagus gitu. Ya, atau Boleh, Pak. dari portal kota, Bu. Kalau portal kota udah bagus banget, Ibu tembak ke WSP Ibu yang masih baru. Nah, Pak Tony, nembaknya itu ke Hmm. nama website kita atau ke produk spesifik yang ada di website kita. Bagusnya. Bagusnya Nyambung. sih kalau mau jualannya ke produk, tapi kalau mau nyari trafficnya ke domainnya. Oke. Ya, artinya Eh, kan gue, gini. Kan gue tanya alasannya, resep. saya bilang tadi kenapa jualan, mungkin orang, jadi kan begitu orang baca-baca-baca di sini, huruf timbul, tiba-tiba dia mau lihat lagi nih, ada lagi nih harga-harga yang lain. Ini kan mungkin bahasanya nggak gini ya. Mungkin dia lihat di sini Hmm. ada huruf timbul stainless. Dia pengen tahu, begitu pengen tahu harusnya ke produk kan. Hmm. Nah, ya pengen tahunya kan langsung ke produk. Tapi kan saya arahkan ke sini karena apa tujuan saya ini mau naikin traffic ini aja. Tapi kalau benar-benar mau jualan, ya harusnya ke produk itu. Contoh mungkin di sini sama kayak ini Pak. Mana ya? Mana-mana. Nah ini produk lainnya kan hampir sama kan, tag juga. Nah ini langsung ke itunya karena ini memang niat dia di sini kan jualan. Artinya begitu bahasanya gini Pak, kalau kita ke toko beli laptop, terus kita lihat ini ada printer nih, ini ada Bluetooth nih, ini ada ini nih, tanya kita beli gitu kan. Nah sama dengan ini produk lainnya ini loh, kan si apa si marketingnya atau CS-nya bilang Pak ini kita punya ini juga, punya ini juga. Nah cuman yang gini kalau kita buat 50 kan panjang banget ceritanya ini. Nah bagusnya kita pakai tagging. Tapi Oke, kalau oke. taggingnya sebenarnya lebih ke naikin traffic, tidak jualan sebenarnya. Makanya lebih bagus sebenarnya, ya dua-duanya kalau dibilang bagus sih dua-duanya bisa ke produknya, bisa ke domainnya, nggak ada masalah. Oke. Pak Tony Eh, nanya satu lagi. Silakan Bu. Jadi standar atau hitungan atau kategori bahwa traffic yang udah bagus itu seberapa, Pak? Traffic, ya kalau saya sih lihat pengunjungnya aja sih Bu. Pengunjung hariannya seperti ini. Saya kan tahu nih pengunjung hariannya seperti apa. Berapa ini? Nah, kalau udah pengunjungnya sampai sebenarnya paling yang bagus banget itu ya harus minimal 1.000. Karena apa? Pengunjung itu Per kan hari? ada 3 jenis, Bu. Yang paling banyak kan robot. Iya. Pembelinya sih sebenarnya paling cuma 5 atau 4 gitu sehari. Iya. Yang banyak itu robot. Jadi saya pakai ya udah 500 sudah bagus deh per hari. 200, 500 sebenarnya sudah bagus sih, Bu. Makanya saya Segitu ya. nggak tahu, karena kan kita nggak tahu persis ini siapa aja nih pengunjungnya gitu. Iya. Tapi kalau yang penting gini Bu, per harinya itu konsisten, per harinya Mm. konsisten. Oh ini udah bagus nih gitu. Karena kan kita Hmm. tahu nih hari ini 145, kemarin 18 gitu. Ini kan kemarin nih, kemarin Oh, 18, oke. sekarang 145. Ini kenapa 145? Karena memang tadi kita dari kemarin kita udah hantamin ini eh, internal link, external link, dari udah kita masuk di sini, baru baru hari ini kita main tagging kan. Nah, ini nggak lama lagi kalau atau besok deh dilihat kalau
ini pasti naiknya besar karena taggingnya kan 50 dibagi 3. Ada 50 tadi dibagi Iya. 3. Berarti ini kan uh, robotnya ke sini banyak banget besok. Jadi salah satu fungsi ini saya buat sebenarnya saya fungsinya itu Bu. Kalau saya pakai ginian widget seperti ini, saya mau ngedetect aja. Oke, Pak. Atau boleh Oke, juga Pak. dilihat di ininya di mana sini, Qualcomm-nya naik enggak gitu, CTR-nya naik enggak pos ya, boleh di Oke. sini lihat. Macam-macam sih. Bagus atau tidak traffic itu macam-macam. Satu dari Ya, situ ya. juga bisa. Gitu Bu ya. Oke, oke. Makasih Pak Tony. Makasih Ini, Bu Silvi, silakan. ini Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, atas kedatangannya. Saya nggak tahu nih, ini besok masih ada nggak ya? saya tuh masih penasaran Pak Tony. Apa itu? Ada ya kemarin waktu Pak Putra menceritakan tentang WSP itu yang Zoom siang subuh tuh kan, Hmm, beliau ada LPP, hmm. footnote sama teknik ekstrim pada kategori. Jadi tiga itu yang belum sempat dijelaskan detail gitu loh. Ini kayak gimana sih mengoptimalkan LPP, footnote, sama kategori itu? Footnote, emang ada nama kategori? Oh ya udah, Ya, nanti saya Lanjut minta. besok Pak Tony ya. Yuk, buka kelas lagi Pak. Ya bullshit. udah nanti aku minta cek. Betul kan kita gini Bu, yang ngatur kita ini kan jadwal kita ini kan Mbak Tika nih. Nanti aku selip deh. Atau Iya. kalau bisa besok ya paling Senin gitu maksudnya. Sama ngulang Besok. ini Pak, ngulang yang satu postingan 1.000 keyword tuh kayak perlu diulang lagi tuh Pak, karena Iya. Itu Jangan, saya nyobanya sampai 3 hari Pak. Terus belum jangan. berhasil. Sudah 2-3 hari ini masa belum muncul Pak di Google. Kan saya Pak, bingung. Udah Pak, canggih gitu kalau masih belum muncul. kalau saya teknis, saya pengen banget ngajarin itu. Cuman oh semua ngomel-ngomel. Pak Tony katanya, kenapa? Gua nggak bisa jualan. Ya Allah. jangan ya. Pak, satu lagi Pak, saya mau nanya Pak, kalau Ya. Bapak coba deh, kalau misalkan kita kan mau tahu nih Pak, Hmm. Bapak pernah melakukan teknik, saya ingat saya, Bapak kalau klik pesan itu, Bapak di dalam MS panel MS, Bapak suka ngasih link. Karena tujuan Bapak waktu itu, Pak Tony mau tahu nih dari produk mana leads itu datang ya kan, Hmm. gitu Pak. Bapak pernah melakukan itu gitu Pak, Bapak di pesan yang di panel MS, misalkan di produk ada pesan itu, Bapak suka ngasih link tuh Pak. Coba buka produk deh Pak. Produk. Ah, produk. Nah terus Bapak buka edit ya Pak. Nah ke bawah Bapak suka ngasih link tuh. Saya ingat zoomnya Pak Tony itu. Saya mau tahu nih leads yang masuk dari saya itu di WA Pak, di WA. Nah itu Bapak suka ngasih link tuh, link teks WhatsApp itu link produknya. Karena saya mau tahu nih apa list itu datang dari produk yang mana gitu kan Pak. Oh, itu mah Gitu. bukan. Itu hanya kasih tanda aja, Pak. Nah itu kalau misalkan Pak, kayak di Tokopedia atau di marketplace, itu kan kalau kita misalkan klik tombol WhatsApp atau tombol apa, itu langsung kelihatan nih nama judul produknya tuh, gitu loh. Misalkan Hmm. ditambahkan, kalau kita kan, kalau saya suka ngasih tuh Oh link. iya iya. Berarti enggak itu eh, bisa sebenarnya tapi kan bongkar bongkar WSP. Sebenarnya itu ada bisa ditambah skrip di sini, Pak. Cuma kalau dengan posisi sekarang ini skrip itu nggak kebaca sama dia karena ini Oh, bentuknya teks. Kecuali kecuali seandainya ini isian ini bentuknya adalah editor. Tapi karena ini isian ini adalah teks, itu tidak muncul. Tapi kalau di editor seperti ini bisa. Ya, ini di bisa. atas, di atasnya bisa ya Pak. Ya, karena ini bisa dibuat jadi skrip kan. Nah, skrip Nah, tapi itu kalau ada kan enak ada tuh. skrip HTML kita buat. Tapi kalau di sini nggak bisa karena ini inputan Manual. teks doang. Kalau di marketplace kan enak tuh Pak, dia kelihatan, oh ini produk ini lagi naik, atau kita Ya, dapat leads dari produk, kan enak tuh ya kan Pak. karena dia buatnya di sini, Pak. Apa model bukan buatnya ya, modelnya model editor seperti ini. Itu Oh bisa. iya, iya, iya. Apa Pak? Jadi tekniknya yang dipakein Pak Tony aja ya. Jadi kita ngasih link URL di WhatsApp itu ya, bahwa oh ini kita dapat leads dari produk ini yang lagi Ya, bagus.
Oh ya udah, Karena apa-apa. kebanyakan WSP kayak saya juga gitu. Saya bingung dari masa kita tanya ada link kita tanya baca dari mana Pak kan nggak mungkin juga kan. Itu dia tujuan kita begitu. Kan kita yang thanks Pak Tony. Iya iya. Saya juga gitu. Ini dari mana? Karena gini ada WSP saya itu dibantu-bantu teman teknis. Saya dengan Ah, catatan kalau ada closing kita bagi-bagi ya gitu ya. Tiba-tiba ada lead dan closing saya bingung ini dari mana? Apa yang saya punya dengan tim? Akhirnya saya bagi juga, padahal itu mungkin dari saya yang punya saya pribadi gitu kan. Ya udah. itu maksud maksud saya kan begitu, Pak. Itu Ya, kan kita betul, betul. tujuannya Ya itu benar. minimal kita kali ini ngasih link ya, Pak. Ngasih Ya link paling kalau saya produknya. sih kasih kasih ini aja sih Pak link atau saya kasih link di belakang sini benar kasih link atau saya kadang eh, yang akhirnya kan saya buat gini yang dengan teman-teman teknis ini Hmm. bahasanya saya buat gini tanda serunya tiga. Jadi Ah, ada lead ada tanda serunya tiga. Oh ini dari ini dengan tim teknis gitu kan. Kalau tidak ada, kalau cuma tanda serunya satu, berarti dari WSP saya yang satu. Kalau tanpa tanda seru, berarti dari WSP saya yang satu lagi gitu. Nah, biasanya jadi yang kalau konsumen yang tidak ada tanda seru ini biasanya itu WSP yang biasa sih saya pakai Zoom. oke. Jadi saya tahu, oh ini yang dari Zoom ini. Karena waktu kemarin saya dapat closing rumah kayu itu tidak ada tanda seru, oh berarti dari Zoom. Ya Pak, Jadi iya kalau kalau kasih, apa kasih kode-kode aja sih Pak. Kasih kode apa kayak di situ. kalau konsumen yang hapus tanda serunya berarti belum rezekinya. Itu dia. Enggak, bagusnya di depan, Pak. Enggak mungkin kan customer ngapus-ngapus dulu ke sini kan nggak mungkin, capek ya. Ya taruh di belakang depan aja deh. Oke, oke. Ya sih udah cukup jelas. Paling nanti di Zoom selanjutnya penasaran sama yang apa? Nanti nggak tahu agendanya Pak Tony seperti apa yang Enggak, ketiga. Oke. saya nanya dulu, kalau bisa besok sih besok. Tapi saya tanya Yang aja. 1.000 keyword, Pak. Satu artikel 1.000 keyword, Pak. Kalau itu izin Pak Putra dulu. Benar. Karena CS-nya kan teriak-teriak, Pak Put jangan dong gitu kan. Kenapa saya bilang namanya orang ilmu ya dibagi aja. Ya kita nggak bisa jualan. Oh nggak ada urusan sama saya dah. Udah sana deh sama ngomong sama Putra saya bilang. Itu Jadi benar. kita workshop ini Bu Silvi, workshop sendiri ngundang Pak Tony ke Tangerang Bu Silvi. Nah, iya, iya, Pak. Boleh. Ibu saya kan di Tangerang. Wah, Nah, udah tentu ide bagus tuh, boleh tuh. Ibu saya di daerah BSD. Wah, siap, Pak. Ntar saya japri, Pak. Tapi tunggu saya berkunjung dulu, lihat ibu dulu. Bu Silvi giliran, giliran Iya. begini cepet deh. Giliran gini cepet ide saya ditangkap penghulu sama dia Pak. Makanya jangan kebanyakan ide, gue yang capek. Sama dia diraup Pak kalau kasih ide Oh Pak gitu ya. langsung. Oh, belum tahu kalau udah rombongan itu mah ampun saya. Iya Pak. Terima Idenya kasih banyak Pak. mantap-mantap. Makasih ilmunya Pak Tony. Oke, makasih. Makasih, Pak Tony. Iya. Ibu ya semuanya. Mohon maaf kalau kita kadang begini, kalau udah walaupun jarang ketemu, ya bercandanya bercanda gini juga gitu ya. Untuk Bapak Ibu yang lain mungkin tidak apa tidak berkenan, kami mohon maaf ya, ada yang tidak eh, disuka dari candaan saya. Baik, untuk mengakhiri ini, kami dari tim teknis Tititan Kreatif eh, terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita bisa lanjutkan lagi. Nanti tinggal nunggu apa, pengumuman dari Mbak Tika. Kita mau lanjut kapan gitu ya. Mudah-mudahan bisa besok atau Senin. Oke, Siap, Pak. terima kasih atas semuanya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Kami mundurkan diri.